Puji nama Tuhan, Shalom. 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 Ada sukacita pada malam hari ini, amin. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri bersama saudara saya. Mari kita mau berdoa, doa yang telah diajarkan oleh Bapa kami yang ada di surga, dipuji namamu, Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah engkau membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau yang ada kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bisa silakan berdiri kembali. Bapak, sungguh kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau Bapa. Sungguh Kau telah mengasihi kami Tuhan. Kau telah menyertai kami. Kau telah menyayangi kami. Juga saatnya Tuhan kami akan bersuka cita memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam Kau melawan setiap hari kami. Dalam menjaga kami.
Kemuliaan
firman Tuhan. Marilah siapkan hati kita pujikan, kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. menikmati bersama dengan Engkau Bapa. Engkau memberikan waktu bagi kehidupan kami untuk terus kami maju ke depan, berjalan bersama dengan Engkau, melakukan perkara-perkara besar dan ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan bahwa hidup adalah penuh dengan tantangan. Banyak sekali kami melewati masa-masa yang sulit, susah. Tuhan yang membuat kadang kerohanian kami menjadi suam, kadang kerinduan kami menjadi pudar Tuhan. Tetapi bila malam hari ini kembali Engkau mericas kami semuanya, Engkau memberikan kekuatan pada kami semuanya, Engkau mencurahkan semangat yang baru, gairah yang baru bagi kami. Apapun tantangan persoalan sepanjang 2025 ini, ya Tuhan, kami tidak sendiri menghadapinya.
karena Engkau Tuhan yang menuntun kami, Engkau yang membuka jalan bagi kami. Kami percaya kepada janji-Mu, kami percaya Engkau menyertai kami percaya kami menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap pelanggaran, kesalahan dan dosa kami. Kami minta darah pentahiran anak domba jantan Maha Kudus, tahirkan hati kami, roh kami, tubuh, jiwa dan khususnya pikiran kami Bapa, dari semua 13 unclean spirit dan juga semua sampah-sampah dosa, kenajisan yang jahat, kekejian di hadapan-Mu, supaya kami malam hari ini Tuhan bisa menyatu dengan Engkau, hati kami boleh terhubung dengan hati-Mu, dan kami boleh menerima firman-Mu yang akan memberi kekuatan bagi kami semuanya, memberi pengharapan yang baru bagi kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau memberkati setiap Tuhan jemaat-Mu di tempat ini, urapi setiap telinga kami menjadi telinga suara murid yang Kau pertajam Tuhan pada saat kami mendengar firman-Mu Bapa. Tuhan juga mengurapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, Tuhan, untuk menjadi peka apapun Tuhan, hamba-Mu cuma sebagai alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu di tempat ini. Sempurnakan firman-Mu supaya setiap kami mendapatkan berkat, kami pulang dengan semangat yang baru, kekuatan yang baru, pengharapan yang baru dan gairah yang baru, roh yang menyala-nyala untuk melayani-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan mendapatkan berkat firman Tuhan. Kami buka hati kami buka telinga kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur terima kasih. Haleluya, kita sama-sama mengatakan amin. Shalom saudara. Haleluya. Ya, malam hari ini saya diberi tema berjalan bersama Tuhan Yesus. Betul. Saudaraku, tahun ini mari kita sama-sama belajar untuk kita bertumbuh, berkembang. Ya, kalau kita membaca firman, saudara, coba usahakan saudara punya imajinasi. Jangan cuma dibaca gitu aja. Setelah itu seperti orang bercermin. Setelah itu saudara lupa kayak apa ya muka saudara. Demikian juga kalau saudara baca firman, setelah itu atau mendengarkan, setelah itu saudara lupa apa tadi ya firmannya gitu. Nah sekarang saudara harus berubah supaya apa saudara? Supaya saudara semakin hari semakin tajam, saudara semakin hari semakin mengenal pribadi Yesus itu dengan benar, saudara ya. Semakin hari saudara semakin terikat kuat dengan hatinya Tuhan. Kalau judul tema malam hari ini berjalan bersama Yesus, saudara, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, apa yang saudara bayangkan? Saya mengajak saudara, mari saudara pertajam, ya, supaya saudara semuanya tajam. Di tahun 2025 ini, saudara punya keberanian, saudara punya nyali, saudara punya kekuatan, saudara punya satu keyakinan bahwa Yesus itu menyertai perjalanan hidupmu, saudara. Amin. Kalau saya membayangkan, saudara, saya pokoknya selalu terbayang. Entah membaca apa, saya membayangkan. Misalnya Tuhan itu mengetuk, karena ada di Wahyu itu, aku mengetuk pintu, barang siapa membukakan pintu, aku akan masuk dan makan bersama. Saya membayangkan Tuhan itu ketuk pintu rumah saya buka, wah Tuhan Yesus ternyata. Kemudian dia minta, yuk kita makan bersama. Saya membayangkan di meja makan saya yang sederhana, Tuhan duduk di situ, kita makan bersama, saudara. Ya, makanan yang sederhana, saudara. Tapi Tuhan senang karena di dalam makan itu kita ngobrol, saudara. Ya, saudara. Kalau kita membayangkan berjalan bersama dengan Yesus, saudara, apa yang saudara bayangkan? Apakah kita gandengan begini, saudara? Gandengan tangan dengan Tuhan? Amin. Ataukah Tuhan yang merangkul kita sambil berjalan? Amin, saudara. Saudara mau pilih yang mana? Ataukah Tuhan berjalan di belakang saudara, saudara berjalan di depan, duluin? Atau saudara Tuhan yang duluan, saudara ketinggalan di belakang? Ya, yang mana itu terserah saudara. Tapi saudara harus punya imajinasi. Kalau saya maunya rangkulan, saudara ya. Tuhan merangkul saya.
Sekali-kali saya ngomong, Tuhan aku gak kuat jalan terlalu jauh, Tuhan aku mungkin lemah karena habis sakit dan lain sebagainya, maka Tuhan akan memberikan kekuatan. Ayo semangat dari itu ya. Saya pasti ada kehangatan cinta, ada kehangatan kasih yang Tuhan impartasikan, Tuhan alirkan lewat pelukannya, lewat rangkulannya, ataupun dia menggenggam tangan saudara. Ayo aku yang memegang tanganmu. Ya, dia menggenggam dengan erat saudaraku, tapi dia tidak pernah paksa saudara untuk narik, untuk berjalan. Dia mengimbangi kecepatan, kemampuan, kecepatan kaki kita, langkah kaki kita saudaraku. Mari kita buka dulu saudaraku. Kalau berjalan bersama Yesus, saudara jangan pernah saudara rewel ya. Saudara coba bayangkan seandainya saudara satu mobil ya, berdua saudara, mungkin dengan suami istri ataupun dengan teman dekat tentunya ya, yang saudara percaya. Tidak mungkin saudara kita kalau tidak dekat perjalanan misalnya dari Sidoarjo ke Jakarta cukup jauh ya, kalau kita temannya itu nggak akrab, tidak dekat, tentunya ya nggak nyaman lah ya. Kalau cuma Sidoarjo Surabaya ya mungkin 30 menit, 45 menit sampai. Tapi kalau ke Jakarta saudara 10 jam saudara, atau 12 jam bersama dengan orang yang tidak menyenangkan saudara, bagaimana ya? Misalnya di dalam tengah perjalanan sudah di tol ini saudara, sudah mau masuk daerah Jawa Tengah, kemudian dia rewel ya, dia ingat aku kayaknya kompor di dapur itu belum tak matikan misalnya gitu ya. Terus kemudian gimana ini ya, aku juga belum siapkan makanan, macam-macam saudara. Aku juga khawatir nanti sampai di Jakarta apakah aku ini kuat, aku ini sehat dan lain sebagainya. Saudara kalau rewel begitu, maka kita akan merasa tidak nyaman ya. Demikian juga kalau saudara berjalan bersama dengan Yesus, sudah dirangkul, sudah digenggam erat tangan saudara, kemudian saudara masih rewel ya, masih saudara tunjukkan karakter atau sifat watak yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang ngomel saudara ya, mungkin saudara mengeluh, saudara sedikit-sedikit saudara mengeluh, kemudian ada omelan dan lain sebagainya, aduh ini aduh gitu ya saudara, maka Tuhan tidak nyaman ya. Tapi saudara ya, perjalanan itu gambaran daripada kehidupan ya. Tidak mungkin di dalam jalan itu semuanya pakai lantai keramik begini saudara, yang bersih mulus begitu, tak mungkin. Di dalam perjalanan di luar sana saudara, pasti ada pasir, ada kerikil, ada batu ya, mungkin ada juga lubang-lubang di jalan, mungkin ada jalan tanjakan, ada turunan, ada jalan yang licin ya, banyak hal saudara. Itu gambaran daripada kehidupan kita ya saudara. Sebagai pembuka untuk kita baca Mazmur 37 ayat 5 saudara ya, mari kita baca ya. Oke, langsung di screen. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan ya saudara, dan percayalah kepadanya. Nya di sini adalah pribadi Kristus Yesus Tuhan, dan ia di sini adalah pribadi Kristus Yesus Tuhan akan bertindak. Saudaraku, firman ini sebenarnya sederhana ya. Secara teologis saudara nggak sulit, setiap orang nggak sekolah teologi pun bisa baca ini dan bisa mengerti. Tapi saudara, jujur untuk saya menjelaskan tema ini saudara, firman ini itu menuntut cara hidup saya, menuntut kesaksian hidup saya saudara ya. Kalau saudara di antara Bapak Ibu di sini tahu masa kecil saya sampai masa remaja saya, sampai saya kemudian menikah, kemudian masuk di dalam pernikahan sampai detik ini saudara, kalau yang tahu saya siapa saya sulit untuk menjelaskan firman ini, menyampaikan firman ini Pak saudara, karena ini betul-betul menuntut kesaksian hidup. Tidak hanya sekedar dibaca begitu saja, kemudian kita kasih sesuatu yang indah-indah, kata-kata yang manis saudara, tetapi saudara nggak menangkap apa-apa ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan ya, dan percayalah. Cuma
Tuhan itu bertindak. Ya, saya percaya kalau saudara baca di atasnya, ya ayat 1, 2, 3 itu kayaknya sesuatu yang mana kita ini dibully orang, kita ini dihina orang, kita itu diremehkan orang, mungkin kita nggak punya uang, mungkin Tuhan rumah kita mungkin jelek, kita nggak punya mobil, saudara, mungkin mobil kita jelek, saudara. Ya manusia biasa, saudara. Kalau orang yang punya duit, semuanya dihormati, semuanya diutamakan. Tapi kalau yang tidak punya duit, saudara, tidak punya harta, tidak punya aset, maka diremehkan, saudara. Ayat di atasnya itu saya menangkap seperti itu. Kemudian ayat 5-nya berkata, saudara, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, bukan kepada iblis, bukan kepada manusia yang lain, bukan kepada saudara berusaha untuk harta. Ya, mungkin saudara ada yang kaya, yang punya ya tabungan banyak, punya aset yang besar. Saudara, kalau kita serahkan hidup kita kepada harta, bukan seperti itu. Tapi di sini mengatakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan kemudian syarat kedua, percayalah kepadanya. Menyerahkan, kemudian percaya. Dan ia, yaitu Kristus Yesus Tuhan, akan bertindak. Bertindak apa, saudara? Ya tentunya menolong kita. Ya, bukankah hidup ini, dunia ini adalah panggung sandiwara? Bukankah dunia ini, hidup kita ini adalah penuh dengan air mata? Bukankah hidup kita ini, saudaraku, penuh dengan lembah kekelaman, saudara? Banyak kerikil tajam yang kita harus lewati, banyak persoalan dalam hidup di dunia ini, semuanya persoalan. Saudara, saya pernah membayangkan, Tuhan, kalau kau panggil aku, ya saya membayangkan pasti lebih enak daripada saya harus hidup di dunia, betul nggak sih? Tapi kalau orang yang nggak siap, saudara, tentunya nggak mau. Ya, saudara, kepingin umur panjang, kepingin hidup terus dan ingin mati, saudara. Takut kepada kematian. Tapi kalau saudara, kalau kita bayangkan, saudara, ya kita nggak tahu ke depan itu apakah kita itu masih bisa tetap setia, apakah kita bisa tetap taat, apakah kita tetap di dalam jalan kudusnya Tuhan, keselamatannya Tuhan. Satu tekad yang bisa menjawab itu adalah kalau saudara malam hari ini putuskan, aku mau di situ terus. Apapun tantangannya, apapun persoalannya, aku tetap mau setia kepada Tuhan. Aku tetap mau taat kepada Tuhan. Saudara coba cek, saudara renungkan, apakah saudara masih tetap taat malam hari ini? Ya, taat artinya itu, saudara, mulai dari tubuh ini, mulai dari mata. Mata ini punya keinginan mata, melihat ini, melihat itu, saudara ya. Saudara coba bawa mata ini betul lah, kudus terus. Kemudian keinginan telinga, saudara. Coba, ini tubuh, baru kepala, saudara. Ini dosa karena melihat bisa. Telinga, dosa karena mendengar, sangat bisa. Saudara suka mendengar yang gosip-gosip, suka mendengar yang negatif-negatif, ya ngerasani orang, itu saya lebih senang didengar daripada firman Tuhan. Nah itu saudara juga, kita harus sadar malam hari ini, saudara. Coba saudara mulut lebih lagi, saudara, lidah saudara, apakah masih taat? Ya, lidah ini tidak menggosipin orang lain, tidak menghakimi orang lain, saudara, tidak juga mengatakan apapun yang menjadikan dosa lidah. Ya, namanya dosa tetap tempatnya di neraka, saudara ya. Nah itu, makanya saya katakan satu tekad saudara tetap dalam keselamatan adalah saudara, jika saudara mau malam hari ini putuskan apapun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Amin. Nah saudara, saya percaya kalau kita menceritakan saudara masalah, mungkin satu orang kesaksian 1 jam tidak cukup, betul nggak saudara? Masalah macam-macam, mulai dari rumah tangga, hubungan suami istri, anak, mantu, cucu turunan, terus hubungan dengan pekerjaan, hubungan dengan kesehatan, hubungan dengan ya apa saja, saudara, ekonomi, keuangan, saudara, terlalu banyak ya. Ya kalau kita menjadi konselor, saudara, itu pekerjaan yang paling berat.
Karena apa? Karena konselor itu selalu mendengar sampah persoalan ya. Orang lain nangis-nangis, telepon datang ke rumah, tolong ya Ibu Evi doakan saya. Saya begini. Saya sering seperti itu, saudara ya. Karena kita bukan berarti orang yang mendoakan itu bebas dari masalah. Tidak. Saya katakan kepada orang yang datang ataupun telepon, saya juga punya masalah ya. Tapi kalau masalah itu kita hadapi dengan kekuatan sendiri, dengan cara pola pikir kita sendiri, maka kita akan semakin bundel, semakin terjerat, semakin terjepit, semakin sesat dada ini, saudara. Saudara harus belajar seperti firman ini tadi ya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkan, saudara. Yang pertama, poin pertama adalah serahkan, ya saudara. Serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, saya percaya saudara menyerahkan semua persoalan apapun, saudara serahkan, ngomong sama Tuhan, saudara. Ya, bukan berarti menyerah itu tidak berusaha, bukan itu. Saudara diem aja, tidak mau kerja, ya udah ini persoalan keuangan saya serahkan kepada surga. Siapa tahu nanti surga jatuhkan uang, ya saudara. Tidak seperti itu, saudara. Saudara harus bayar harganya. Caranya bagaimana? Kita curhat kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat pujian, lewat penyembahan, lewat doa, saudara. Lewat waktu-waktu kita harus punya waktu untuk datang kepada Tuhan, punya hubungan khusus dengan Tuhan. Saudara tingkatkan, ya. Saudara, saya juga mesti mengingatkan lewat firman ini, ya. Saya takut terlalu menyimpang, saudara ya. Tapi kalau enggak saya ingatkan, saudara nanti rugi menjadi jemaat di tempat ini, persekutuan doa Philadelphia, tetapi kemudian saudara kaget-kaget dengan apa yang terjadi di hari-hari yang akan datang. Saudara, saya katakan di tempat ini, kedatangan kedua kalinya Tuhan Yesus betul-betul sudah sangat dekat. Ya, mungkin saudara, ya 5 tahun, 10 tahun yang lalu juga hamba Tuhan ngomongnya seperti itu. Ya, tapi mana tidak datang-datang. Dan firman Tuhan mengatakan, anak tidak tahu, malaikat tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Tapi di satu firman yang lain, saudara, kalau mau hujan, saudara, ya, firman Tuhan mengatakan kamu tahu hari yang mau hujan. Misalnya awan gelap, ada petir, ada kilat, ada hembusan angin. Wah, ini mau hujan, saya mesti siap payung, saya siap jas hujan, betul nggak saudara? Saya mesti cepat-cepat pergi, pulang, sampai rumah supaya tidak kehujanan. Ya, tanda-tanda zaman itu sudah kelihatan sekali, saudara. Ya, saudaraku, banyak orang yang ngomong gini, Tuhan itu datang seperti pencuri, betul nggak saudara? Tapi satu hal, di satu firman, Tuhan tidak akan melakukan sesuatu tanpa memberitahu para nabinya, orang-orang yang dikasihi. Kedatangannya yang kedua kali, saudara, memang ditulis Tuhan itu datang seperti pencuri. Saudara mau yang mana? Saya sampaikan ini, saudara, supaya saudara semakin hari menyadari dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Saudara mau kedatangan Tuhan seperti pencuri, atau saudara mau kedatangan Tuhan akan melakukan sesuatu, tidak akan melakukan sesuatu tanpa memberitahu kepada para hambanya, kepada para nabinya, kepada para kekasih, anak-anaknya. Saudaraku, di zaman kasih anugerah, sejak Yesus Kristus mati di atas kayu salib, itu zaman anugerah. Saudara, 2000 tahun yang lalu sekarang sudah melewati 2024. Saudara, tujuannya adalah keselamatan, salvation, saudara. Tujuannya keselamatan. Ya, jadi tidak ada batasnya, unlimited, saudara. Tuhan mau itu semua orang kalau bisa di dunia ini, mulai dari abad berapa, semuanya masuk dalam keselamatan, unlimited, saudara. Tapi saudara, dengan akan kedatangan yang kedua kalinya, ada satu perubahan, saudara. Ya, saudara harus berkembang, harus
belajar saudara ya. Saudara harus berdoa, minta hikmat kepada Tuhan. Ya, karena tidak semua keselamatan terus. Saudara, ada satu firman mengatakan banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Unlimited memang itu yang dipanggil untuk masuk dalam keselamatan Tuhan, masuk di dalam rencananya Tuhan, tidak terbatas. Ya, saudara kalau melihat sekarang saudara di Aceh, di mana-mana saudara banyak orang meninggalkan kepercayaan seberang untuk bertobat percaya menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, banyak sekali petobat-petobat baru, dan yang luar biasa petobat-petobat baru itu saudara, kualitas imannya, tindakannya, kesungguhan hatinya itu kita kalah saudara ya. Mereka jauh lebih ekstrim, mereka jauh lebih punya nyali saudara, mereka jauh lebih ajaib, dahsyat sekali. Betul-betul saudara, mereka jauh cinta kepada Tuhan Yesus, dan mereka berani saudara untuk berbicara karena cinta itu membara, menyala-nyala, roh mereka menyala-nyala. Makanya kalau saudara, saya merasakan tadi itu, kok ini kembali lagi ya, penyakit di tempat ini, maaf saudara ya, saya tetap harus mengatakan apa adanya. Penyakit di tempat ini adalah saudara suap. Ya, saudara itu maunya jalan di tempat, berhenti gini diem. Saudara, persoalan ini kembali lagi jatuh pada lubang yang sama. Dari tahun ke tahun saudara tidak bertumbuh, tidak berkembang. Ranting itu saudara tidak bisa ya bertumbuh sendiri, tidak bisa berbuah sendiri tanpa ranting itu melekat pada pokok pohonnya. Ya, pokok anggur saudara, Yohanes 15 saudara. Ya, itu tidak bisa saudara, ranting itu bisa berbuah sendiri tanpa dia ditancapkan atau melekat kepada pokok anggur. Untuk itu saudara, mari saudaraku, kita harus berubah tahun 2025. Mumpung ini masih di bulan Januari, walaupun sudah di penghujung akhir dari Januari, sebentar kita masuk Februari. Terus begitu cepat saudara ya. Pertanyaan saya seperti ini saudara. Waktu zamannya Nuh, ya, Nuh itu kan disuruh membuat bahtera sama Tuhan. Ya, Nuh pasti ada diskusinya. Nuh, bahtera itu apa Tuhan? Ya kamu siapin, sebentar lagi akan terjadi banjir bandang yang akan menenggelamkan seluruh dunia ini. Aku akan membinasakan ya pohon-pohonan, hewan, bahkan manusia. Aku akan binasakan. Kamu yang harus aku percaya untuk menyambung keturunan, untuk tetap hidup di muka bumi. Kemudian Nuh taat ya saudara ya, walaupun mungkin tempatnya disuruh di gunung saudara ya, tidak di pantai. Tuhan kok buat artinya kok di gunung, kok tidak di pantai, di dekat laut gitu kan. Kapal itu tetap namanya bisa bergerak kalau ada air laut atau air sungai saudara ya. Tapi Tuhan menjawab seperti itu, karena nanti tingginya air itu akan melewati gunung saudara ya, semua tenggelam. Nuh taat, Nuh menurut. Pada waktu dia membuat bahtera itu saudara, kita lagi lihat zaman itu nggak ada teknologi, tidak ada gergaji listrik, tidak ada mungkin pasrahan listrik, tidak ada macam-macam. Jadi pekerjaannya semua manual pakai tangan. Dan kita nggak tahu Nuh itu tukang kayu apa enggak saudara. Walaupun tukang kayu suka buat kursi meja, tapi buat kapal itu nggak sembarangan. Tentunya apapun, mungkin hikmat dari Tuhan turun atas dia, tetap dia punya kesulitan karena dia manusia biasa dan punya waktu untuk membuat bahtera yang besar itu. Pertanyaannya saudara, Nuh menunggu Tuhan atau Tuhan menunggu Nuh? Pertanyaannya seperti itu. Apa jawab saudara? Nuh itu menunggu Tuhan atau Tuhan menunggu Nuh? Apa saudara? Nuh menunggu Tuhan? Tidak saudara ya. Kalau menunggu Tuhan, ya Tuhan gak sabar ya. Tentunya pada waktu air bah terjadi, semua
tingkap-tingkap air itu dibuka semuanya, tercurah ke bumi. Mungkin kapalnya Nuh belum jadi, saudara. Ya semua pasti binasa, mati. Gajah belum masuk, ya saudara ya. Kambing belum masuk, ya. Nah, jerapah belum masuk, ya mati, saudara. Karena kapalnya belum siap. Artinya saudara, Tuhan itu pasti menunggu Nuh siap, baterainya, ya pintu palkanya ditutup, Tuhan sendiri nutup, saudara. Semuanya sudah di dalam sesuai rencananya Tuhan. Tuhan itu menunggu Nuh. Saudara, kalau yang unlimited tadi saudara, ya jemaat yang diselamatkan Tuhan, yang unlimited tanpa batas. Tetapi banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ini ada kuotanya, saudara ya. Ada kuota. Nah, ini tentunya saudaraku, Tuhan itu menunggu. Kuotanya siap, ya. Manusia siap, hamba-hambanya siap, anak-anaknya siap. Ada orang-orang yang nanti dipakai Tuhan untuk menyiapkan kedatangannya yang kedua kalinya. Seperti Yohanes Pembaptis pada waktu kedatangan Kristus sebagai manusia yang pertama, saudara. Itu ada yang mempersiapkan. Demikian juga kedatangannya kedua kalinya. Saudara, Tuhan menunggu kuota ini digenapi. Dan saya kalau melihat saudara, banyak hamba Tuhan yang luar biasa, saudara ya. Ada banyak sekali saudara, petobat-petobat baru yang lebih ekstrim dari kita. Ya, bisa saja mereka yang sedikit dipanggil itu saudara, banyak yang dipilih. Saudara jangan mau menjadi banyak yang dipilih. Saudara harus masuk kepada sedikit yang dipanggil, saudara. Ya, kita akan malu, saudara. Petobat baru kita sudah 25 tahun, 50 tahun bahkan sudah melayani sebagai pendoa, sebagai pengkhotbah, sebagai pemain musik, singer-songwriter, saudara, sebagai asyir. Petobat barunya malah yang masuk di dalam kuota yang akan dipakai Tuhan. Nah, saudara, saya mengajak saudaraku lewat firman ini untuk kita sama-sama sadar, serahkanlah hidupmu, saudara. Jangan saudara cuma terbelit oleh masalah. Tuhan itu akan bertindak, saudara. Yang pertama saya akan kasih firman di, mari kita lihat Yohanes 15 ayat 4. Yohanes 15 ayat 4. Ya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya, 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang digarisbawahi di sini adalah sebab di luar Yesus kita semua tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin pelayanan kita tetap jalan, ya, mungkin ibadah kita terus setia tiap minggu, saudara. Tapi sebenarnya saudara tidak sadar bahwa saudara sedang berada di luarnya Yesus. Hatimu tidak terhubung oleh hatinya Kristus. Maka saudara tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak dapat berbuat apa-apa artinya saudara, pada saat kedatangannya yang kedua kalinya itu saudara nggak bisa apa-apa gitu ya. Saudara tahu firman 1000 rekan di sisiku ya, 10.000 di kananku. Saudara, menurut saudara 1000 dan 10.000 itu siapa yang rebah di sisi saudara dan di kanan saudara? Kalau saudara menjadi orang yang sedikit dipanggil tadi, saudara pasti akan menyaksikan itu terjadi, dan itu firman pasti digenapi. Menurut saudara siapa 1000 itu? Orang seberang enggak, saudara. Alkitab itu tidak pernah berbicara orang luar. Alkitab itu semua berbicara tentang anak-anaknya, tentang jemaatnya. 1000 dan 10.000 yang berbagi itu adalah orang-orang Kristen yang tidak mau respon.
kepada panggilannya Tuhan, yang hidupnya tidak mau berubah, selalu tetap di tempat yang sama, jangan di tempat. Saudaraku, ini satu peringatan bagi kita semuanya. Coba lihat 5 gadis bijaksana dengan 5 gadis bodoh. Saudara, tadinya nggak tahu 10 gadis ini semua bawa pelita, bawa minyak mungkin ya, ada yang bawa minyak, ada yang enggak, yang 5 bawa, yang 5 tidak. Tapi semuanya kan tidak tahu, saudara. Semuanya kan di awal sebelum kumpul menunggu pengantin mempelai itu datang, saudara, semua itu nggak kelihatan, semua pinter ya, pasti pinter, saudara. Semua pinter, baik-baik aja semua, ya. Semua sehat, semuanya ketawa-ketawa, sukacita, saudara. Ya. Tapi pada waktu kedatangan ya mempelai itu datang, saudara, 5 yang ternyata tidak membawa minyak sehingga pelitanya mati. Sedangkan 5 itu dikatakan bijaksana karena dia melengkapi pelitanya itu tetap menyala karena minyaknya ada, dia bawa cadangan. Saudara, pada waktu mempelai datang baru akan terpisah, saudara. Oh, yang bodoh ini, yang bijaksana ini pintar. Saudara, demikian juga nanti saudara kelihatan pada waktu kedatangan yang kedua kali ini, kita baru kaget, saudara. Ternyata aku ini masuk yang bodoh. Kenapa? Karena kita membuang waktu demikian banyak hanya untuk sesuatu yang sia-sia. Dan kedatangannya itu terus, timeline-nya itu berjalan terus, tidak mungkin dibatalkan, saudara. Pasti akan terjadi, pasti akan digenapi, saudara. Untuk itu, saudaraku, jangan mau saudara tidak membawa minyak cadangan. Bawalah sebanyak-banyaknya, mumpung hari masih saudara bisa minta minyak itu kepada Roh Kudus, kepada pribadi Roh Kudus, karena minyak itu adalah pribadi Roh Kudus, saudara. Minta minyak itu, Tuhan penuhi aku dengan minyak yang baru. Aku tidak mau jadi gadis yang bodoh. Pada saat kedatanganmu yang kedua kalinya, mempelai itu datang, ya, yang bodoh itu bingung, saudara, karena ditolak, tidak bisa masuk ke dalam ruangan pesta. Saudara, karena minyak beritanya tidak menyala. Oh, saudara, tentunya dia akan gimana ya? Orang kalau sudah ditolak, saudara ditolak oleh pasangan saudara misalnya ya, karena perkelahian, kemudian kamu diusir keluar, kemudian saudara ketuk ya, misalnya yang mungkin suami atau mungkin istri atau mungkin anak ketuk-ketuk, Pak, ya toh, Ma, tolong bukain pintu, aku menyesal, tapi semua sudah terlambat. Dah, kamu gak boleh masuk kembali ke rumah ini, kunci, saudara. Kamu harus sudah jauh dari aku. Itu saja, saudara, membuat kita jadi kita kehilangan pegangan hidup, kita kehilangan kompas, kita kehilangan arah hidup kita mau dibawa kemana. Benar, saudara? Apalagi kalau kita terpisah dari Tuhan, saudara. Pada waktu kita ditolak, "Enyahlah kau hai pembuat kejahatan, kamu jahat, pergi dari aku." Gimana rasanya, saudara? Dan itu terjadi bukan orang yang tidak percaya, saudara. Itu terjadi pada orang Kristen, saudara. Orang yang percaya, ya, saudara. Yang ditolak itu bukan orang yang ya mungkin dari seberang, dari kepercayaan lain, saudara. Itu nggak perlu dibicarakan, saudara. Itu pasti tertolak, saudara, karena mereka tidak percaya. Tapi yang ditolak oleh Tuhan itu, yang dikatakan hai kamu yang membuat kejahatan, itu adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang beribadah di gereja, saudara. Ya, saudara, kita tentunya harus sadar. Mari kita baca selanjutnya, saudaraku, Roma 7 ayat 18. Roma 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, ya, Romanya yang menulis Paulus, saudara, tidak ada sesuatu yang baik. Saudara, Paulus mengatakan, aku tahu bahwa di dalam aku ini, ya, sebagai manusia tidak ada yang baik gitu. Ya, sebab kehendak memang ada di dalam aku, punya kemauan, tetapi bukan hal
berbuat apa yang baik. Lanjut 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Jadi bukan yang baik yang dia perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Saudara, penyerahan diri kita kepada Kristus Yesus Tuhan memang dibutuhkan sekali, dan itu mutlak. Kenapa? Karena manusia kita ini jahat, saudara. Kadang kita ini mau melakukan sesuatu yang baik, tetapi kita kepleset yang tidak baik yang kita lakukan, saudara. Dan itu Tuhan melihat. Ya, saya tidak katakan siapapun, diri saya sendiri seperti itu, saudara. Saya menyadari bahwa manusia saya ini penuh dengan keterbatasan, manusia saya ini penuh dengan kelemahan, banyak sekali kekurangannya, saudara. Untuk itu, saudara, hubungan saya dengan Tuhan, saudara, kadang kala menjadi lemah, saudara ya. Saya menjauh dari Tuhan, tapi kemudian saya paksakan diri, saudara. Ya, ibadah itu katanya perlu dipaksakan, saudara. Ibadah itu tidak mesti di gereja, tetapi di rumah. Di saat saudara masuk ke dalam kamar, paksakan diri saudara untuk mencari Tuhan. Amin. Saudara harus paksakan. Mungkin saudara, anak saudara nangis-nangis, saudara tahu mungkin tidak ada lagi yang bisa, apa yang mau dimakan nggak ada lagi. Mungkin saudara kita nggak punya uang lagi, saudara. Mungkin ada banyak persoalan. Mungkin kita baru dimarahin orang lain, atau kita dihina orang lain, difitnah orang lain. Saudara, paksakan dirimu untuk mencari Tuhan. Amin, saudara. Ya, karena kalau kita tidak berserah kepada Tuhan, maka saudara, kita akan melakukan yang tidak baik, saudara. Ya, saudara, termasuk kita mencari teman yang bisa curhat, tetapi sebenarnya bukan curhat, tetapi sedang melakukan sesuatu pembicaraan yang gosip dan lain sebagainya yang negatif, saudara. Kita lihat teladan daripada Yesus, Yohanes 5 ayat 30. Yesus saja, saudara, sebagai anak manusia, dia mengakui ini, saudara. Yohanes 5 ayat 30. Ya, aku, kata Tuhan Yesus, tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, saudara, dia berani, saudara, mengakui, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Aku dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku, saudaraku. Jadi dia mengakui, ya, kalau bukan karena Bapa, tidak bisa aku melakukan dari diriku sendiri. Apalagi kita sebagai manusia, saudara, yang penuh dengan segudang kelemahan, ya saudaraku, dan keterbatasan. Ya, kemudian saudara, poin yang kedua, selain serahkanlah, saudaraku, saudara diminta untuk percayalah kepadanya. Ya, percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita lihat lebih dulu dalam Mazmur 40 ayat 4. Kalau di HP ayat 5. Mazmur 40 ayat 5 kalau di HP. Oh, berarti ayat 5. Ya, ayat 5. 40 ayat 5. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Ya. Saudaraku, kita dikatakan akan berbahagia kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, firman Tuhan mengajar kita jangan berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Artinya, saudara, kalau kita punya masalah, ya, kita tidak bisa berpaling kepada manusia. Ya, misalnya kita punya persoalan keuangan ini, kemudian kita gimana ya? Oh, karena ada dulur tuh, ya, teman baikku yang punya gudang, yang punya pabrik, yang punya macam-macam, dia pasti gampang, ini kecil bagi dia, pasti mau nolong. Kalau kita sudah berpaling kepada orang yang seperti itu, dikatakan dia pasti orang yang angkuh, saudara ya. Karena dia pasti sombong, dia akan menyombongkan diri. Ya,
Ya, dan banyak saudaraku yang mengeluh, buru-buru saudara dibantu, saudara malah kadang-kadang dihina juga, saudara, direndahkan. Makanya kamu itu jangan kayak hidup begitu, kamu contohin aku ini loh. Lihatin dia sudah angkuh di hadapan Tuhan. Bukannya dia membuka hati untuk menolong, untuk beringan tangan menolong kesulitan orang lain, kesusahan orang lain, tapi dia malah memberikan dan meninggikan dirinya sendiri, saudaraku. Ya, untuk itu saudara, berbagilah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kita lihat sekarang di Yesaya 26 ayat 4. Yesaya 26 ayat 4. Ya, satu firman lagi saudara ya. Satu saja. Ya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Jadi percayalah saudara kepada Tuhan Yesus, tidak hanya sehari atau pada waktu banyak uang atau pada waktu semua berjalan dengan baik sesuai rencana, tetapi firman Tuhan mengatakan selama-lamanya. Jadi baik saudara mengalami kebahagiaan, sukacita, kesuksesan, ataupun pada waktu saudara mengalami duka nestapa, persoalan, percayalah kepada Tuhan dengan setia. Amin, saudara. Kita lihat sekarang coba di Bilangan 11 ayat 23. Bilangan 11 ayat 23, saudara, satu firman yang sangat menguatkan kita semua. Ya, ini ceritanya saudara, kalau saudara perhatikan di atasnya, orang Israel itu di padang gurun minta daging, saudara ya, minta makan daging, saudara. Ya, nangis-nangis, marah-marah karena tidak ada daging. Bahkan dia ingat bawang peri, semangka, tomat, ya saudara, bawang putih, bawang merah, saudara, ya sayur-sayur yang ada di Mesir, walaupun diperbudak oleh dosa, gak apa-apa wis, yang penting aku bisa makan, ya makan enak, gitu ya. Bisa, kalau yang namanya bumbu mana terus saudara, tidak ada bawang putih, tidak ada bawang merah, tidak ada masako, vicin, saudara, tidak ada kecap. Ya makan mana tiap hari, saudara. Lama-lama blunder kayak orang Israel, marah-marah, saudara ya. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu. Sekarang kau akan melihat apakah firman itu terjadi kepadamu atau tidak. Saudara, mungkin saudara kita seperti orang Israel. Tuhan, kapan pertolonganmu ini? Bisa gak kau nolong? Kok ini ada apa enggak sih? Ini loh persoalanku seperti ini. Ya, firman Tuhan menyampaikan, ya saudara, lewat Musa pada waktu itu, mungkin juga bisa lewat malam hari ini, lewat saya, saudara. Itu menjadi jawaban doa, saudara, menjadi teguran bagi saudara. Masakan kuasaku, kata Tuhan Yesus, akan kurang untuk melakukan itu. Apa sih yang maunya? Ya, persoalanmu itu apa? Aku tahu semua. Masakan aku gak bisa melakukan, menggenapi janjiku? Masakan puasaku itu kurang untuk melakukan itu? Sekarang kau akan melihat, kata Tuhan ya. Malam hari ini saudara, Tuhan katakan, sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Kalau terjadi, saudara, puji Tuhan, saudara akan semakin melekat pada Tuhan Yesus, semakin setia, semakin bergairah. Saudara tak boleh pelit pada Tuhan. Ya, saudara, berikan semuanya, ya, apapun, hidupmu, tubuhmu, waktumu, tenagamu, semua untuk Tuhan. Jangan pelit, saudara. Amin. Berikan, saudara, di rumah, ya, korban bakaran untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ucapan syukur di atas mezbahnya Tuhan, ucapan penyembahan dan lain sebagainya. Tapi kalau saudara tidak terjadi kepadamu, firman itu tidak digenapi dalam hidupmu, saudara mesti refleksi, amin. Saudara mesti duduk diam, saudara periksa hidupmu, apa yang Tuhan tidak suka dalam hidupmu, yang menjadi penghalang untuk doamu dijawab. Saudara, satu kesaksian, ya saya akan cepat aja, saudara. Satu kesaksian pada waktu saya berserah kepada Tuhan, pada waktu saya tidak bisa berbuat apa-apa,
Ya, satu saat saya perjalanan dengan mobil, saudara, dari Denpasar, saya mau kembali ke Sidoarjo. Pada tahun itu, saudaraku, itu yang namanya hutan Baluran yang di daerah Situbondo, saudara, itu masih belum dibangun. Ya, jalannya masih berkelok-kelok, ininya turun, dan juga ada satu tikungan tajam itu di situ jurang, saudara. Dan gelap, tidak ada lampu jalan, gelap gulita. Saudaraku, pada waktu itu saya sendiri, saya setir sendiri. Kemudian saya melihat di depan saya itu ada konvoi truk, mungkin ada 8 atau 10 truk, saudara. Saya kemudian selip ya, wah itu gini, lagi gini terus sampai yang ke-10, truk yang 10 saya selip. Begitu saya nyelip truk yang ke-10, saudara, belum melewati truk yang terakhir, tiba-tiba mesin mobil saya itu mati. Digas-gas ya, saya lihat RPM-nya udah gini. Nah, saudara, waduh, saya terlalu mepet dengan truk. Kalau saya mau ke kanan, jalannya juga sempit, berbahaya. Mau nggak mau saya harus berusaha melewati. Saya cuma berteriak, Tuhan tolong saya. Dan mobil saya melewati truk yang terakhir, kemudian saya minggir ke kiri, duduk-duduk gitu ya. Di bawah jalannya sempit begini, saudara. Kemudian di situ hutan semua kan ya, namanya Baluran, saudara. Kemudian truk yang saya selip ini yang lewat lagi, was. Kemudian gelap, saudara. Tidak ada, karena memang sudah malam, sekitar jam 10-11 malam, saudara. Saudaraku, saya bisa berbuat apa? Saya coba cek, mobil saya start lagi, tidak mau. Saya tahu, saudara, filter bensin saya itu kotor dan itu buntu, saudara. Kalau filter bensin itu buntu, saudara, karena filternya kecil, tidak terlalu besar, saudara. Mau tidak mau filter itu harus dilepas dan harus beli yang baru, diganti baru. Saudara, malam itu saya merinding ya, karena di kesunyian, kegelapan, saudara. Kemudian saya takut kalau ada nanti, bukan takut hantu, tetapi saya takut kalau ada orang perampok ya, yang ingin merampas saya atau dan lain sebagainya. Saya takut, saudara, terus terang aja. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, aku berserah kepada Tuhan. Serahkanlah hidupku kepada Tuhan. Dan percayalah kepada Dia, maka Ia akan bertindak. Tuhan, aku tidak mau tidur di sini. Aku tidak mau, Tuhan. Bagaimana, saudara? Di dalam mobil panas, di luar takut, saudara. Ada binatang buas namanya di tengah hutan, ada orang perampok dan lain sebagainya, orang jahat. Mau nggak mau, saudara, cuma berteriak kepada Tuhan, aku berserah, Tuhan, mati hidupku hanya di tangan-Mu. Mari Bapak, apa yang harus aku lakukan? Saya menyembah Tuhan, Tuhan, saya menyembah Tuhan. Ya, saudara, tiba-tiba saya punya telinga itu seperti mendengar, ya, telinga saya start lagi. Start tadi itu sudah cukup banyak, saudara. Saya takut akinya tekor. Kalau akinya tekor gimana, saudara? Dan itu jauh dari kota. Saya gimana membayangkan untuk beli filter? Ya jam itu nggak mungkin ada toko yang buka. Mau nggak mau saya masih nginap, dan besok saya nunggu angkutan umum kalau ada yang lewat di tengah hutan. Saya cuma berseru, Tuhan Yesus tolong aku, Tuhan Yesus tolong aku. Stop. Tuhan, aku takut kalau stop akinya tekor. Suara itu seperti marah. Stop. Ya. Saya nurut, saudara. Karena apa? Saya nggak mikir ini suara siapa, nggak mikir. Cuman diskusi sepintas begitu aja. Karena pikiran saya sudah penuh dengan ketakutan, saudara. Penuh dengan sesuatu yang ini nggak ada jelasnya, nanti mau apa yang terjadi nggak tahu, saudara. Akhirnya saya start ya, sesuai dengan itu. Terus suara itu bilang injak gas, tetap nggak mau. Tarik cuknya ya, di mobil itu ada cuk, saudara. Tarik cuknya, saya tarik cuknya, injak gas, start. Tiba-tiba mobil itu gitu ya, RPM-nya mulai naik. Saya nggak berani turunkan cuknya,
saudaraku, langsung saya masukkan gigi gigi 2 apa gigi 3 gitu, sampai mobilnya loncat saudara, karena terlalu kencang, gas saya terlalu kencang, juknya saya tarik, akhirnya mobil itu jalan ya. Saya buka kaca, saya cuma bilang, Yesus engkau baik, luar dahsyat, luar biasa, kok ajaib, yang tidak hidup. Haleluya. Saya katakan setan iblis kok kalah, karena Tuhanku dahsyat. Saudara kalau punya persoalan seperti itu, serahkan hidupmu kepada Tuhan, percaya, maka dia akan bertindak. Tapi satu hal, buang semua kotoran, sampah-sampah buang, jangan sampai ada di hati dan hidupmu, karena itu yang akan menghalangi saudara. Amin. Sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.